Produk pertama yang dibawa oleh MG ke Indonesia berapa tahun yang lalu akhirnya sudah dapat generasi terbaru. Yes, ini adalah the all new MG ZS. Dan nggak cuma itu aja, ZS yang ini sudah hybrid. Seperti apa mobilnya? Yuk kita bahas lebih lanjut mobil ini. Hai guys, welcome back to Autonemex dengan saya Sarya Katana dan kita masih melaporkan dari proving groundnya Maxus yang ada di Shanghai karena kemarin kita join di Auto Shanghai 2025 bersama dengan teman-teman dari MG Indonesia atau Cycle Motor Indonesia. Dan di sebelah saya ada sebuah mobil yang sebenarnya ini masih testing. Ini adalah sebuah all new MG ZS Hybrid Plus. Jadi dia menggunakan teknologi hybrid generasi terbaru, kalau nggak salah generasi ketiga ya, dari Cycle Motor yang berbeda dengan MG VS. Nah, tapi sekarang strateginya beda. MG ZS itu akan fokus di teknologi ICE dan juga hybrid aja. ZS Electric akan digantikan sama si S5, si merah yang kita pernah review juga. Dan VS juga sepertinya tidak akan dilanjutkan, dia akan benar-benar ngomongnya ini adalah ZS Hybrid Plus. Dan kita akan bahas ya mobil ini karena banyak yang menarik dari mobil ini. Kita mulai dari desainnya dulu di bagian depannya. Kalau kalian lihat wajah depannya ini mirip sama apa? Mirip sama MG HS yang ada di Indonesia saat ini. Karena itu adalah bahasa desain yang digunakan mulai dari MG1, MG HS yang ada di Indonesia saat ini. Tapi memang kalau MG HS yang baru agak sedikit beda walaupun dia masih mempertahankan grill yang lebar seperti ini yang ada sentuhan UK-nya ya. Ya kalian tahu maksudnya apa. Dan tarikan garis yang di bawah ini memang menjadi sebuah ciri khas yang dipertahankan oleh MG sejak HS dan juga ZS-nya. Dan ini baru aja mesinnya nyala. Dari tadi itu mobilnya nyala, tapi mesinnya mati karena ingat ini adalah hybrid. Headlampnya dia sudah menggunakan proyektor dengan LED DRL bagian atas seperti ini. Di tengahnya ada kamera, di sini logo MG-nya cukup gede dan di atas sini juga ada kamera buat ADAS-nya. Itu aja sih bagian depannya. Kita lihat ke bagian sampingnya. Yes, ini bagian sampingnya dan ini adalah bagian yang paling penting yang saya mau tunjukkan ke kalian. Karena dimensinya ini bertambah dari 4,3 meter yang setara dengan HR-V, Yaris Cross, Grand Vitara. Melar lebih panjang jadi 4,4 meter, 4430 mm yang membuat mobil ini lebih gede setara dengan Omoda dan CX-30. Dan nggak cuma itu aja, mobil ini tentunya dia menggunakan bahasa desain yang mungkin kalian merasa kalau lihat di gambar itu kesannya kok masih mirip dengan yang lama. Ya saya juga mikir kayak gitu, tapi setelah lihat yang asli ternyata memang dia tarikan garisnya mengingatkan dengan yang lama. Tapi di bagian belakang ini dia karena dimensinya nambah, bentuknya pun berubah. Dan tarikan garis ini merupakan sebuah kontinuitas ya dari desainnya MG. Jadi sebenarnya itu bagus. Spionnya ada lampu sen dan juga ada kameranya. Velgnya dual tone dengan ban profil 215/50 R18. 18 inci dan kalau kalian lihat sebenarnya ini untuk fitmentnya sudah cukup bagus ya. Ada chrome brush gitu ya, aluminium brush di bagian window lainnya. Handle pintunya biasa aja dan ini masih lepas karena ini mobil tes ya. Dan di bagian bawah di sini ada untuk pemanisnya ya, warna hitam gitu, cladding-claddingannya dengan silver gitu ya. Ya, itu aja kita lihat ke bagian belakangnya. Ya, di bagian belakang juga di sini masih ada beberapa ciri khas dari MG ZS, terutama untuk bentuk lampunya. Walaupun sekarang kalau kita lihat sebenarnya lebih mirip lampunya BMW, Eropa banget ya. Dengan tarikan garis di bawah jendelanya ini agak ditarik itu kayak sebuah daktil, walaupun nggak sepanjang tarikan garisnya yang punyanya S5-nya ya. Ada wiper, ada defogger, ada high mount stop lamp di sini. Dan di sini masih ada seperti ini karena ini mobil tes lagi ya. Ada ZS Hybrid Plus emblemnya di sini. Ada sensor parkirnya juga, 3 titik ya di bagian bawahnya. Dan bumpernya di bagian bawah ada reflektor lurus seperti ini dengan ornamen silver. Dan apakah itu knalpot asli? Ternyata tidak, dia cuma ornamen ala-ala knalpot seperti itu. Logo MG-nya di sini dan ada kamera untuk di bagian belakangnya. Sekalian kita lihat ke bagasinya ya. Ya, dia belum power tailgate. Tapi di sini kita bisa adjust untuk ketinggian dari bagasinya. Bagasinya juga lumayan gede ya, walaupun ya mungkin di kelasnya bukan yang paling gede, tapi di sini untuk barang-barang harusnya cukup. Dan ada separator tray seperti ini. Ada lampu juga, dan itu aja. Kita lihat ke interiornya seperti apa. Oke, jadi kita udah masuk ke interior dari si MG HS Hybrid ini, dan
Yang paling kentara adalah untuk tuas transmisinya ini keren ya. Dan kalau dibilang ergonominya lumayan lah ya. Jadi kita bisa pegang dengan enak dan bentuknya keren. Tapi mungkin jangan sampai ke bentuk aja, ketatap di sini ya, sakit kayaknya. Di sini ada layar yang dia posisinya di bawahnya dari kisi AC-nya. Biasanya mobil jam sekarang kan dibalik tuh. Kisi AC-nya taruh bawah, layarnya pop up ke atas ya, floating gitu. Ini dia masih mempertahankan susunan yang sama dengan ZS yang lama. Jadi layarnya ditaruh di tengah seperti ini. Mungkin biar nggak terlalu ganggu juga, tapi teman-teman dari saya juga bilang kisi AC yang lebih tinggi ini biar lebih enak untuk pancarannya. Untuk panel instrumen juga sudah digital berwarna dan juga bagus ya. Setirnya juga sama dengan S5 dengan tombol-tombol yang mirip dengan punyanya MG4 EV juga. Di sini sayangnya ini bukan wireless charging ya. Jadi kayak tempat buat naruh-naruh doang. Di sini juga bukan, tapi ada colokan Type-C-nya. Engine start stop-nya, buttonnya di sini, electronic parking brake di sini, dan riding mode-nya di sini, driving mode-nya di sini. Dia juga ada 2 cup holder lagi di sini. Ada konsol tengah, kursinya sudah berlapis kulit sintetis. Di sini depan ada tempat buat naruh-naruh barang dikit aja kecil, dan setirnya dia tilt dan teleskopik. Oke juga nih. Dan dia kursinya sudah elektrik pula. Paling rendah kita bisa set segini dan bisa turunin segini. Ya, visibility ke depan juga masih cukup jelas dan masih berasa agak sedikit commanding dibandingkan dengan S5. S5 bisa lebih rebahan lagi. Mungkin karena platformnya beda ya. Dia ini untuk spionnya masih day and night view biasa ya di sini. Dan udah itu aja, dia nggak ada sunroofnya, tapi mungkin akan ada tipe yang ada sunroofnya. Warna interiornya hitam kebanyakan seperti ini dan kuncinya seperti ini. Oke, kita lihat ke bangku baris kedua. Oke, kita duduk di bangku baris kedua dari MG ZS ya. Mungkin kalau tadi saya salah bilang HS, mohon dimaafkan ya karena namanya juga mirip ya. Dan di sini duduknya tersupport full, bagus di sini. Sisa ruang kakinya juga lumayan. Ini posisi duduk saya tadi. Ruang kepalanya juga sisanya banyak ya, apalagi karena dia nggak ada panoramic sunroof ataupun sunroof. Ada kisi AC di sini, ada colokan Type A di sini. Sayangnya di sini dia masih ada tonjolan ya. Dan kalau kita duduk di tengah seperti ini ya kaki kita mungkin akan sedikit keganggu ya. Dan dia di sini tidak ada untuk armrest-nya. Tapi kantong masih ada ya. Oke, itu aja di bangku baris keduanya. Oke, jadi setelah lihat langsung mobil ini, lihat eksterior, interiornya, apa aja perubahan yang ditawarkan, dan kita akan cantumin spesifikasinya di bawah seperti ini. Dan hybridnya di sini dia menggunakan teknologi generasi terbaru, di mana teknologi hybrid dari mobil ini sudah generasi ketiga. Di mana kita juga ditunjukin ya gimana skenario dari series paralelnya. Jadi ada 8 skenario dia. Dan beda dengan VS kemarin yang kayak mesinnya nggak mati-mati gitu ya. Yang di sini mesinnya bisa mati dan harusnya dia lebih irit pula. So, kita sampai kesimpulan di mana menarik untuk melihat apakah MG akan membawa mobil ini ke Indonesia dengan teknologi hybridnya plus harga yang bersaing. Kenapa? Karena sekarang orang udah melek dengan yang namanya elektrifikasi, dan hybrid adalah opsi salah satu yang paling masuk akal untuk orang Indonesia, terutama bukan buat orang-orang yang bukan di kota-kota gede gitu yang nggak banyak charging station. Masih bisa ngerasain elektrifikasi, masih bisa ngerasain iritnya pula, plus nggak usah pusing-pusing sama yang namanya range dan juga charging. Dan mobilnya makin gede ya, interiornya juga masih cukup enak, masih banyak tombol-tombol dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu pusing dengan mobil China sekarang yang kebanyakan layar doang. Ya kita tunggu aja seperti apa. Apakah MG akan segera masukkan ke Indonesia atau enggak, atau mungkin kita harus nunggu lagi, kita lihat aja. Itu aja dari Autonomax kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, komen juga di bawah, sampaikan pendapat kalian seperti apa, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir juga ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonomax. Itu aja, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye!